Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 157. Chapter 157 lawan yang tangguh. Setelah menggelengkan kepalanya dengan kuat, Tang Wulin menyadari betapa mengejutkan lawannya. Mereka berdua memiliki satu cincin. Mereka berdua hanya punya satu cincin. Namun, kecakapan bertarungnya sangat hebat. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terguncang. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, Tang Wulin melambaikan tangannya dengan terburu-buru, mengirim Blue Silver Grace menembak ke arah kuali hitam. Untuk saat ini, dia ingin mencoba mengikat jiwa bela diri lawannya. Jatuh dari harapannya, gadis itu tidak mempermasalahkan jiwa bela dirinya sama sekali. Sebaliknya, dia memilih untuk mempercepat serangannya di Tang Wulin. Dia ingin melawanku dalam jarak dekat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat gelombang sisik emas menutupi lengan kanannya. Dia berdiri di sana, setegas gunung. Dia tahu dari pertukaran mereka sebelumnya bahwa serangannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain menyerang dengan kekuatan jiwanya, dia juga sepertinya memiliki trik lain. Karena Tang Wulin tidak bisa mengalahkannya dalam kecepatan, dia memilih untuk menenangkan orangnya dan bertemu langsung dengannya. Sebagian dari Blue Silver Grace yang ditembakkan Tang Wulin terbelah dan kembali padanya, berkumpul secara protektif di sekitar tubuhnya. Sosok gadis itu berkedip lagi dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kali ini, bagaimanapun, ketika dia muncul kembali, dia ada di mana-mana di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tang Wulin untuk melawan adalah menyerang dengan beberapa helai Blue Silver Grace yang dimilikinya, mencoba menghentikannya. Tiba-tiba, teriakan burung Phoenix menembus udara. Sebuah seruling tiba-tiba muncul di tangan gadis itu. Saat nada keras itu menyerang telinga Tang Wulin, dia merasa seolah-olah seluruh dunianya telah melambat, yang jelas dari kelesuan Blue Silver Grace-nya. Dalam keadaan lamban, kuali itu dengan mudah bisa lepas dari jeratan rumput saat membumbung tinggi ke langit sebelum menabrak Tang Wulin. Bang! Tang Wulin merasakan sentakan yang segera diikuti oleh mate rasa. Dia telah dikirim terbang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, gadis itu telah menarik pertahanan Blue Silver Grace miliknya menggunakan tangannya yang seperti giok. Pertahanannya telah dipatahkan, gadis itu mencapai Tang Wulin dalam sekejap sebelum bergerak menyerang perutnya, kali ini menggunakan kedua tangan. Aku sudah selesai. Terlepas dari ancaman kuat yang dia rasakan dari gadis itu pada saat itu, hanya satu pikiran yang memenuhi pikirannya. Jiwa bela diri kembar. Gadis ini memiliki jiwa bela diri kembar. Dan dia bahkan bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. Dia sama sekali tidak perlu beralih di antara mereka. Saat tangannya yang seperti giok putih mendarat di tubuhnya, Tang Wulin gemetar saat kekuatan aneh menyerbu ke arahnya, membasuh mate rasa. Tang Wulin hanya punya cukup waktu untuk mengayunkan lengan kanannya ke depannya. Bang! Sebuah kekuatan pemecah tulang bertemu dengan lengan kanannya, meninggalkannya compang camping. Itu memantul kembali ke dadanya, mendorongnya lebih jauh. Namun kali ini, dia tidak terbang terlalu jauh ke belakang. Saat dia menabrak kuali yang berada tepat di belakangnya, kegelapan memenuhi matanya. Menarik kekuatan dari siapa yang tahu di mana, gadis itu terus mengejar Tang Wulin. Dia menyerang dengan tangan kanannya yang memiliki semacam kekuatan yang menarik, mengirim Tang Wulin terbang kembali ke arahnya, sementara tangan kirinya melengkung menjadi kepalan saat dia meninju ke arah dadanya. Meskipun lengan kanannya sangat sakit dan Tang Wulin terus dipukuli, ini benar-benar membangkitkan darahnya. Dia mengeluarkan raungan yang dalam saat tangan kanannya berubah menjadi cakar naga emas dalam semburan cahaya yang indah. Sementara itu, dia menyerang dengan sulur rumput Blue Silver yang telah disusupi oleh Gold Light. Untaian rumput Blue Silver emas ini seperti tombak saat menembus ke tanah. Menggunakan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan tubuhnya, Tang Wulin tiba-tiba berubah arah dan nyaris tidak bisa menghindari serangan telapak tangan gadis itu. Mengambil keuntungan dari kekuatan menarik dari serangan gadis itu, dia bergegas ke arahnya dan membubung di atas kepalanya, mengambil kesempatan ini untuk meraih kepalanya dengan cakar naga emasnya. Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran dia bisa melancarkan serangan balik. Nada lain dari teriakan burung Phoenix terdengar. Tang Wulin segera membeku di tempatnya sementara gelombang pusing menyerang indranya. Saat gadis itu turun dari udara, dia menunjuk satu jari ke Tang Wulin, memerintahkan kuali hitam untuk menghancurkannya.
Tang Wulin memaksa cakar naga emasnya untuk bergerak dengan berani memukulnya ke dalam kuali hitam. Bang! Kuali hitam itu hancur berkeping-keping, benar-benar hancur berantakan. Tubuh gadis itu masih bergoyang dari rebound ketika Tang Wulin turun. Pada saat itu, Tang Wulin telah menemukannya. Saat dia menarik cakar naga emasnya setelah menghancurkan kuali, sehelai rumput blue silver emas melesat keluar dari tanah, mendorongnya maju dan terbang ke udara seperti peluru. Belum 30 detik berlalu, mereka seharusnya hampir melakukannya. Gadis itu menatapnya kosong sejenak. Dia menyerang ke depan untuk mengejar sekali lagi, tetapi ketika dia tiba di depan blue silver grace emas, dia ragu-ragu sejenak. Kenyataannya, Tang Wulin juga tidak dalam kondisi baik. Dia sudah kehabisan kekuatan jiwa setelah menggunakan cakar naga emas dan pohon anggur emasnya. The Blue Silver Grass mendorongnya menjauh darinya. Sementara itu, rumput Blue Silver emas menghilang saat Gold Light kembali padanya. Dia saat ini memaksimalkan waktunya di udara untuk membuka jarak terbesar yang dia bisa antara dia dan gadis itu. 30 detik telah berlalu. Uji coba pertama selesai. Suara yang sudah lama ditunggu muncul sekali lagi. Dia berguling ketika dia mendarat untuk mengurangi kekuatan, lalu berdiri dan melihat ke belakang. Sidang kedua dimulai. Kalahkan lawanmu atau bertahan selama 30 detik lagi. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata pada tujuan melanggar bola, suara elektronik mengumumkan. Tepat sebelumnya, dia telah dipaksa untuk menggunakan 2/3 dari kekuatan jiwanya hanya untuk bertahan dalam pertempuran singkat melawannya. Namun sekarang, dia harus bertahan 30 detik lagi. Tampaknya tidak terpengaruh oleh suara elektronik itu, gadis itu menyerbu ke arahnya sekali lagi. Namun kali ini, dia hanya memegang seruling. Apa yang saya lakukan? Lari, aku tidak secepat dia. Gerakan kakiku tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Saya tidak bisa lari. Pertarungan atrisi. Jika dia benar-benar hanya master jiwa cincin 1, maka seharusnya tidak ada perbedaan besar antara kapasitas kekuatan jiwa kita. Dia sedikit lebih kuat dengan jiwa kembarnya, tetapi menggunakan kedua keterampilan jiwa mereka menghabiskan banyak kekuatan jiwa juga. Dengan asumsi tebakan saya benar, maka saya harus melibatkannya sebanyak mungkin sekarang. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya harus bisa bertahan 30 detik lagi. Sampai di kesimpulan ini, Tang Wulin berbalik dan lari. 1 detik lebih sedikit dihabiskan dalam pertempuran berarti 1 detik lebih banyak bertahan hidup. Meskipun kekuatan jiwanya rendah, kekuatan fisiknya sama sekali tidak terpengaruh. Dengan setiap langkah kakinya, dia melesat ke depan seperti bola meriam. Dengan metode ini, anehnya dia cepat. Namun, gadis itu masih sedikit lebih cepat darinya. Untungnya, tidak mudah untuk mengejarnya. Dengan satu melarikan diri dan yang lainnya mengejar, 10 detik telah segera berlalu. Tepat ketika gadis itu hendak menyusulnya, Tang Wulin tiba-tiba melompat dengan seluruh kekuatannya saat memanggil 2000 Refined Heavy Silver Hammers. Gelombang. Ini dia lagi. Tang Wulin menjadi lamban, dan rasa pusing menguasainya, jadi dia belum bisa sepenuhnya membalikkan tubuhnya seperti yang dia inginkan. Dia hanya berhasil berbelok di tengah jalan ketika gadis itu tiba di hadapannya. Kali ini, dia tidak segera menyerangnya. Dia malah mengulurkan tangan dan meraih bahu kanannya dan menariknya ke arahnya sambil menendang betisnya dengan kaki kanannya. Tang Wulin segera terlempar dari keseimbangan, jatuh ke tanah. Dia melambaikan tangannya untuk melawan, tapi gadis itu melompat-lompat seperti peri, menghindari setiap serangannya. Bahkan saat menghindari serangannya, entah bagaimana dia bisa mendaratkan 2 pukulan lagi ke perutnya. Mengikat. Memperlambat. Sekali lagi, skill Bin Soul miliknya diperlambat. Faktanya, efek lambatnya begitu besar sehingga gadis itu meraih seutas Blue Silver Grace dan melemparkannya ke atas. Yang bisa dilakukan Tang Wulin sekarang hanyalah masuk ke posisi janin dalam upaya melindungi kepala dan organ vitalnya. Bang 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 bang. Dia seperti samsak tinju manusia, ditumbuk dari segala arah. Setelah beberapa waktu, suara elektronik muncul lagi. 30 detik telah berlalu. Sidang kedua berakhir. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah meringankan dan sakit tulangnya telah hilang. Soul Land 3 Chapter 158. Chapter 158 Sekte Tang. Tang Wulin bersukacita karena dia memiliki rompi Thousand Refined Cloud Titanium untuk melindungi tubuhnya. Dia juga menyadari bahwa kekuatan serangan gadis itu berkurang saat kekuatan jiwanya habis.
Pandangan sekilas pada jiwa bela dirinya membuatnya jelas bahwa dia bukan master jiwa sistem kekuatan, melainkan master jiwa sistem kontrol. Mengejutkan, bagaimanapun, bahwa master jiwa sistem kontrol mampu menampilkan kekuatan serangan seperti itu. Jika saya tidak menghancurkan kualinya, apakah saya bisa bertahan? Tang Wulin merangkak dari tanah. Gadis itu sudah menghilang, tapi dia masih berada di ruang yang sama seperti sebelumnya. Sudah 2 percobaan, mungkinkah tesnya belum selesai? Tang Wulin menyimpan kecurigaan ini di dalam hatinya. Tes lanjutan, percobaan pertama. Siap-siap, maju. Sudah ditingkatkan ke tingkat lanjut sekarang. Sesosok muncul dengan kilatan cahaya. Anehnya, itu adalah gadis yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, dia tampak sedikit lebih tua. Tang Wulin merasa sedih saat melihat 2 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia tahu persis apa yang dia alami sekarang. Tang Wulin tersandung karena kilatan cahaya, wajahnya hijau dan ungu karena memar. Dia benar-benar membuat pemandangan yang menyedihkan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Xie berdiri relatif dekat, penampilannya bahkan lebih serampangan daripada miliknya. Kulit Xie benar-benar tidak sedap dipandang. Berapa banyak cobaan yang kamu lewati? Tang Wulin bertanya padanya tanpa berpikir. Wajah Xie menjadi gelap. 1 percobaan. Tes ini terlalu sulit, lawan saya terlalu kuat. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melawannya. Dia melampauiku dalam kekuatan dan kecepatan ledakan, dan bahkan dalam kemampuan pertempuran jarak dekat. Aku tidak berdaya untuk bertahan melawannya bahkan dengan jiwa bela diri kembarku. Bagaimana dengan Gu Yue? Dia masih belum keluar, Tang Wulin bertanya. Xie mengangguk. Pada akhirnya, dia yang terkuat. Berapa banyak cobaan yang Anda lewati? Tawa pahit keluar dari bibir Tang Wulin. Hanya 2 percobaan. Saya lulus ujian kedua hanya karena saya pandai menerima pukulan. Sejak mereka masuk sampai sekarang, Wu Zhangkong tidak bergerak 1 inci pun dari posisi sebelumnya. Layar di sini berbeda dari yang ada di platform kenaikan roh, mereka tidak menunjukkan semua yang telah terjadi dalam ujian, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. 1 menit berlalu sebelum Gu Yue yang berwajah pucat tersandung dari kilatan cahaya. Tang Wulin, yang kebetulan berdiri tepat di depannya, melihat keterkejutan di matanya. Berapa banyak cobaan yang kamu lewati? Xie bertanya. Lanjutan, 2 percobaan. Tingkat terakhir terlalu sulit, dan saya dikalahkan di percobaan pertama. Bagaimana dengan kalian? Tang Wulin dan Xie berdiri di sana, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar merasa bahwa membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain hanya akan mengarah pada kegilaan. Wu Zhangkong berbalik ke arah trio itu dan mengangguk. Kemari. Trio itu mendekat di depannya. Memiliki hasil terburuk, Xie menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan penghinaan terhadap diri sendiri. Saat pikiran ini melonjak di benaknya, cahaya terang melintas dan ketiganya menghilang dalam gelombang spasial. Dengan kilatan cahaya lagi, mereka menemukan diri mereka di kantor yang luas. Luasnya setidaknya 200 meter persegi. Di satu sisi, ada meja kantor besar dan sofa putih di seberangnya. Silahkan duduk, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan kalian bertiga, kata Wu Zhangkong sambil menunjuk ke sofa. Bingung, ketiganya tetap duduk di sofa. Wu Zhangkong duduk di depan mereka. Kalian masing-masing pasti merasa bahwa ujian hari ini aneh. Kalian semua memiliki lawan yang berbeda yang, pada suatu saat, semuanya adalah Soul Master yang pernah tinggal di benua ini. Sayangnya, hanya 70% dari kekuatan sebenarnya yang dapat direplikasi oleh simulasi. Bagaimana Anda dibandingkan dengan lawan Anda? Mereka benar-benar Soul Master. Tang Wulin segera mengingat gadis dengan jiwa kembar itu, sementara Xie mengingat gadis tinggi dan cantik yang pinggangnya tampak sefleksibel busur. Adapun Gu Yue, dia mengingat pemuda berambut hitam yang matanya berbinar dengan kemegahan yang aneh. Dia dengan mudah mengalahkannya dalam uji coba level tertinggi. Dia bergidik mengingat pertempuran mereka. Aku membawa kalian semua ke sini karena 2 alasan. Pertama, Anda mendekati batas seberapa banyak energi roh yang dapat Anda serap di platform kenaikan roh. Setelah masuk beberapa kali lagi, Anda akan mencapai batas itu, jadi Anda membutuhkan tempat lain untuk mendapatkan pengalaman pertempuran yang nyata. Dibandingkan dengan platform kenaikan roh, Aula Pahlawan dapat memberikan pengalaman pertempuran yang lebih baik karena luka yang Anda terima di sana semuanya nyata. Tentu saja, Anda akan dikeluarkan secara otomatis saat Anda cedera sampai tingkat tertentu.
Juga tidak akan ada rebound mental seperti yang Anda terima di platform kenaikan roh saat tubuh Anda hancur. Dengan kata lain, pengalaman yang Anda peroleh di Aula Pahlawan bahkan lebih berharga daripada di platform kenaikan roh. Kedua, tes ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ujian akhirmu. Ujian akhirmu telah berakhir di platform kenaikan roh pemberontakan dan skormu telah diberikan. Ujian di sini adalah ujian masuk ke suatu organisasi. Jika Anda menjadi anggota organisasi ini, Anda akan dapat mengumpulkan poin di masa depan untuk menggunakan Aula Pahlawan lagi. Organisasi. Kata ini, ditambah dengan ingatan tentang gerak kaki lawannya dari sebelumnya, membuat Tang Wulin segera menyadari bahwa ini adalah organisasi yang telah diceritakan Wu Zhangkong kepadanya sebelumnya. Organisasi yang awalnya dia tolak untuk bergabung. Xie dan Bu Yue menatap Wu Zhangkong dengan rasa ingin tahu sambil berpikir, jadi Guru Wu sebenarnya adalah bagian dari suatu organisasi. Guru Wu, apa yang dilakukan organisasi ini? Xie bertanya. Dia berasal dari klan besar, jadi dia tidak bisa begitu saja bergabung dengan organisasi manapun. Namun, fakta bahwa organisasi ini dapat memiliki basis di sini, di Taman Teknologi Kota Isea, berarti latar belakangnya tidak boleh ditertawakan. Wu Zhangkong bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Tang? Sekte Tang. Mendengar dua kata ini, ketiganya mulai gemetar karena kegirangan. Sekte Tang, itu Sekte Tang. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Praktis tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak tahu tentang Sekte Tang. Legenda mengatakan bahwa Sekte Tang telah ada sejak zaman kuno hingga sekarang. Dapat dikatakan bahwa peristiwa sejarah terbesar di benua Douluo semuanya melibatkan Sekte Tang dalam satu atau lain cara. Pendiri Tang Sekte adalah penjaga benua 20.000 tahun yang lalu. Ada desas-desus bahwa dia telah naik menjadi dewa. Dengan pendiri Sekte Tang yang memimpin generasi pertama 7 monster Shrek, Akademi Shrek juga naik ke tampuk kekuasaan di era itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak akan menjadi eksistensi yang begitu legendaris. Pada saat itu, Balai Jiwa Bela Diri telah ambisius dalam upayanya untuk menaklukkan seluruh benua dan menyatukannya di bawah satu bendera. Melawan mereka, pendiri Tang Sekte mengumpulkan kekuatan negara dan Soul Masters untuk bertarung dengan Martial Soul Hall dalam pertempuran terakhir yang menentukan. Pada akhirnya, dia berdiri di sisi kemenangan. Dikatakan bahwa saat memegang Trisula Dewa Laut, dia telah naik sebagai Dewa Laut. Tang Wulin selalu senang mendengarkan cerita pendiri Sekte Tang karena dia juga memiliki jiwa bela diri rumput Blue Silver. Mungkin bagi seseorang di benua itu untuk tidak mengetahui pagoda roh, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang Sekte Tang. Seiring berjalannya waktu, Sekte Tang hampir layu karena kemajuan teknologi perangkat jiwa, ketika tiba-tiba, sosok legendaris lain muncul entah dari mana. Itu benar, dia adalah pendiri pagoda roh, sekaligus pencipta jiwa roh. Jejaknya dalam sejarah telah sepenuhnya mengubah struktur dunia Soul Master hingga hari ini. Setelah kebangkitan kembali Sekte Tang, mereka tidak pernah menurun lagi. Padahal, dikabarkan bahwa, bersama dengan Star Luo Empire dan Heaven Do Empire, mereka telah lama pindah ke dua benua lain. Dalam 1000 tahun terakhir ini, mereka jarang dibicarakan, tetapi legenda mereka tidak pernah dilupakan. Trio itu benar-benar terkejut dengan ucapan dua kata yang mewakili organisasi legendaris itu. Mungkinkah kita berada di Sekte Tang sekarang? Guru Wu, bukankah Sekte Tang sudah menghilang? Atau pindah ke dua benua lainnya? Tang Wulin berseru tidak percaya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak, Sekte Tang tidak pernah benar-benar menghilang. Meskipun benar bahwa Sekte Tang telah mendirikan pangkalan di dua benua lain seperti Pagoda Roh, tetapi Sekte Tang tidak pernah meninggalkan benua Douluo. Pemerintah federal tahu tentang Sekte Tang juga, tetapi demi beradaptasi dengan norma-norma masyarakat saat ini, Sekte Tang sekarang beroperasi dengan cara yang sederhana. Bagaimanapun, reputasi Sekte Tang benar-benar terlalu bagus. Bangunan tempat kami berada sebenarnya dimiliki oleh sebuah perusahaan di bawah Sekte Tang, perusahaan teknologi Sekte Tang era Dasling. Mereka mengembangkan Balai Pahlawan sebagai sistem pembelajaran, dan lawan yang baru saja Anda lawan pernah menjadi anggota 7 monster Shrek. Tang Wulin dialiri listrik. Dia mengingat lawannya dengan realisasi identitasnya yang baru ditemukan. Musuhku, apakah dia di generasi yang sama dengan pendiri Pagoda Roh dari 7 monster Shrek 10.000 tahun yang lalu? Pemilik Tricycle Soul Cauldron dan Nine Phoenix Flute, Xiao the Phoenix Flute Douluo. Xie tercengang.
Kalau begitu, bukankah lawan saya juga dari generasi yang sama dari 7 monster Shrek, kelinci iblis Doluo Jiang Nanan? Solen 3 Chapter 159. Chapter 159 Keputusan Gu Yue. Mata Gu Yue kosong. Wu Zhangkong meliriknya, tidak terlalu terkejut dengan ekspresinya. Gu Yue, lawanmu adalah pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Doluo Huo Yuhao saat dia hanya memiliki 2 cincin jiwa. Jadi kalian bertiga jangan berkecil hati. Anda dikalahkan oleh legenda yang kuat. Jika Anda berhasil di Aula Pahlawan dan terus berkembang, Anda bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk bertempur dengan Shrek Seven Monsters yang asli suatu hari nanti. Tang Wulin tanpa sadar menelan kata-kata yang tidak bisa dipercaya ini. Dia bahkan tidak perlu memikirkan jawabannya dan langsung berteriak, "Saya ingin bergabung." Setelah mendengar kisah Sekte Tang yang legendaris sejak kecil, orang hanya bisa membayangkan keinginannya yang membara untuk bergabung dengan organisasi. Namun, kisah-kisah ini bukanlah alasan utama di balik kesediaannya untuk bergabung, itu adalah idolanya, pendiri Sekte Tang yang memiliki jiwa bela diri yang sama dengannya. Keraguan sebelumnya yang dia pegang untuk bergabung dengan organisasi Wu Zhangkong hilang setelah mendengar bahwa itu adalah Sekte Tang. Xie sampai pada kesimpulan yang sama setelah beberapa saat ragu. Saya ingin bergabung juga. Wu Zhangkong memperingatkan mereka, kamu tidak perlu memutuskan terlalu cepat. Kamu bisa pulang dan bertanya pada keluargamu dulu. Xie menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, saya tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Guru Wu, saya akan bergabung. Saya yakin saya juga bisa meyakinkan keluarga saya. Tatapan Tang Wulin dan Xie mengarah ke Gu Yue. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah dia akan bergabung atau tidak, tetapi tidak dapat disangkal bahwa penampilannya adalah yang terbaik dari semuanya hari ini. Pada kenyataannya, satu-satunya persyaratan mereka adalah lulus uji coba pertama tingkat menengah untuk memenuhi syarat keanggotaan. Ujian setelah itu akan mendorong mereka ke batas mereka. Maaf, Guru Wu. Wulin, Xie, aku tidak akan bergabung, kata Gu Yue dengan sangat tenang. Tidak ada sedikit pun penyesalan di kedalaman matanya, seolah dia hanya berurusan dengan masalah duniawi. Hah, kenapa? Xie dan Tang Wulin bertanya berbarengan. Gu Yue hanya menggelengkan kepalanya. Sudah ada organisasi lain yang ingin saya ikuti, jadi saya tidak dapat bergabung dengan Sekte Tang. Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wu Zhangkong memotongnya. Tidak apa-apa, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, jadi tidak apa-apa selama Anda telah memikirkan semuanya dengan benar. Gu Yue, kamu sangat berbakat dan akan bisa bersinar kemanapun kamu pergi di masa depan. Dengan demikian, saya akan membuat beberapa pengaturan lain untuk komponen tempur dari pendidikan Anda. Terima kasih, Guru Wu. Gu Yue mengangguk singkat. Masih tidak percaya, Tang Wulin mendekati Gu Yue. Tapi Gu Yue, itu Sekte Tang. Sekte Tang yang memiliki tradisi dari 20.000 tahun yang lalu dan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Ada sedikit perubahan dalam ekspresi Gu Yue, tapi pikirannya teguh. Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi oleh kata-kata Tang Wulin. Maaf, Wulin. Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Pagoda Jiwa sebelum kita datang ke sini, dan mereka mengharuskan saya untuk tidak bergabung dengan organisasi lain. Sementara Tang Wulin tertegun mendengar kata-kata ini, alis Wu Zhangkong melonjak karena terkejut. Kapan Pagoda Roh mendekati Gu Yue? Mereka bergerak sangat cepat. Tapi keunggulan Gu Yue telah terlihat sejak awal. Terlepas dari apakah itu selama periode pemberontakan atau platform kenaikan roh biasa, Gu Yue selalu menunjukkan kekuatan dan potensi yang luar biasa. Baik Tang Wulin maupun Xie tidak bisa dibandingkan dengannya, terutama dengan jiwa bela dirinya yang belum pernah terlihat sebelumnya yang bisa mengendalikan 6 elemen. Selain itu, kekuatan kendalinya sangat kuat, memungkinkan kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya. Pagoda Jiwa tidak diragukan lagi telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengikatnya. Persis seperti yang dia katakan, akan ada beberapa perselisihan jika dia bergabung dengan Sekte Tang setelah bergabung dengan Pagoda Roh. Tatapan Wu Zhangkong kembali ke Tang Wulin dan Xie. Apa yang dikatakan Gu Yue benar. Baik Sekte Tang dan Pagoda Jiwa adalah organisasi terkemuka di benua itu. Organisasi tidak seperti asosiasi, Anda hanya dapat bergabung dengan satu organisasi. Jika Anda memilih untuk bergabung dengan Sekte Tang, maka di masa depan, Anda tidak dapat bergabung dengan Pagoda Jiwa. Jika Anda ingin meninggalkan Sekte Tang, maka Anda harus mengembalikan semua yang Anda terima darinya, termasuk metode kultivasi. Dengan mengingat hal ini,
kalian berdua harus mempertimbangkan kembali keputusanmu dengan hati-hati dan memberitahuku di lain waktu. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin berkata, saya tidak perlu memikirkannya. Saya ingin bergabung dengan Sekte Tang. Itu mimpiku. Itu benar, dia bermimpi bergabung dengan Sekte Tang sejak kecil. Meskipun dia tidak ingin berpisah dari Gu Yue, dia harus memprioritaskan mimpinya. Xie melihat bolak-balik antara Tang Wulin dan Gu Yue sebelum mengangguk pada dirinya sendiri. Guru Wu, saya juga telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Baik, kami akan mengakhiri pengujian hari ini di sini. Setelah mengisi beberapa formulir nanti, Anda secara resmi akan menjadi anggota luar Sekte Tang. Saya akan menjelaskan kepada Anda nanti semua yang perlu Anda ketahui tentang organisasi seperti aturan, manfaat, dan tugas. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Tang Wulin menatap ke kejauhan dengan ekspresi kesepian. Wang Jinxi telah pergi, Zhang Yangxi telah pergi, bahkan Gu Yue memilih jalan yang berbeda darinya. Rekan-rekannya pergi satu persatu, dan dia benar-benar merasa tidak berdaya karena dia tidak memiliki dasar untuk memengaruhi keputusan mereka. Jika bergabung dengan Sekte Tang bukanlah mimpinya, dia pasti akan memilih untuk bergabung dengan Pagoda Jiwa bersama Gu Yue. Bagaimanapun, para sahabat harus tetap bersama. Namun, seolah-olah takdir telah memutuskan bahwa dia harus sendirian. Keluarga dan teman-temannya pergi satu demi satu, dan satu-satunya yang tersisa di sisinya adalah Xie. Akankah Xie meninggalkanku juga? Duduk di sampingnya, Xie mendorongnya dengan beberapa kata. Ada apa? Apakah Anda merasa sedih karena Gu Yue tidak bergabung dengan Sekte Tang? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya hanya merasa semua orang yang saya sayangi pergi. Orang tuaku dan pergi. Zhang Yangxi dan Wang Jinxi pergi, dan sekarang Gu Yue telah memilih jalan yang berbeda. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk sendiri. Xie tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kamu masih memilikiku? Aku tidak akan pergi. Desahan depresi keluar dari bibir Tang Wulin. Mungkin kamu tidak punya pilihan selain meninggalkanku juga di masa depan. Siapa yang bilang aku akan pergi? Gu Yue tiba-tiba muncul di samping mereka. Dia menarik Xie dari kursinya sebelum mencurinya untuk duduk di samping Tang Wulin. Kamu sangat emosional, kata Gu Yue, tidak senang. Tang Wulin terkejut dengan kata-katanya. Mungkin. Gu Yue menekan. Aku hanya memilih untuk tidak bergabung dengan Sekte Tang, dan bukannya meninggalkan kelas 0. Organisasi manapun yang saya ikuti tidak mengubah fakta bahwa saya akan selalu bersama kalian. Melihat sebuah celah, Xie mengambil kesempatan ini untuk menyela. Jika kamu hanya mengatakan kamu daripada kalian, dia akan jauh lebih tersentuh. Pergi. Tang Wulin dan Gu Yue berteriak padanya berbarengan. Kalian adalah pengganggu, Xie berkata dengan keluhan. Tang Wulin terkekeh. Maaf Gu Yue, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Setiap orang membuat keputusan sendiri. Saya hanya merasa sedikit frustrasi. Kamu benar. Mungkin karena keluargaku pergi, tapi aku sangat lemah secara emosional. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Menyodokkan kepalanya sekali lagi, Xie berkata, lepaskan perasaanmu kapanpun kamu perlu. Misalnya, biarkan aku memukulmu sekali. Tang Wulin mendengus. Aku tidak begitu yakin aku yang akan dipukuli. Akhir semester merupakan momen yang menggembirakan bagi semua mahasiswa karena menandai dimulainya liburan panjang selama 1 bulan. Mereka akhirnya bisa bersantai dan melupakan belajar atau berkultivasi selama ini. Meski berstatus sebagai Soul Master bergengsi, pada akhirnya mereka hanyalah anak-anak. Setelah 1 perjalanan lagi ke Sekte Tang era Dasling keesokan harinya, kelas 0 juga memulai liburan mereka. Gu Yue dan Xie memilih menghabiskan liburan mereka jauh dari kampus. Secara alami, mereka berdua akan pulang untuk bermain dan bersantai, meninggalkan hanya Tang Wulin yang tersisa di asrama. Kemana saya bisa pergi? Kembali ke kota Glory Bound. Ayah dan ibu sudah tidak ada lagi, jadi bisakah tempat itu disebut rumah lagi? Tang Wulin dengan getir menertawakan pikiran kesepiannya. Satu-satunya tempat yang dia miliki sekarang adalah bengkel Mang Tian. Ia berharap dengan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan bekerja, ia bisa melupakan keluarganya. Dia sudah mengisi formulir pendaftaran Sekte Tang dan menyerahkannya kepada Wu Zhangkong, yang mengirimkannya ke Sekte Tang era Dasling untuk ditinjau. Hanya setelah persetujuan barulah dia secara resmi menjadi anggota Sekte Tang. Soul Land 3 Chapter 160. Chapter 160 Aturan Sekte Tang.
Tang Wulin menghela nafas saat dia mengemasi apa yang dia butuhkan untuk tinggal bulan depan di bengkel. Wulin, sebuah suara yang akrab memanggil. Guru Wu. Wu Zhangkong berdiri di lorong, dengan sabar menunggu Tang Wulin. Apa rencana liburanmu? Wu Zhangkong bertanya dengan tenang. Agak bingung, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya belum benar-benar punya rencana. Saya pikir saya hanya akan fokus pada menempa dan kultivasi. Setelah dipikir-pikir, Wu Zhangkong mengajukan proposal. Karena kamu tidak punya rencana, bagaimana kalau kamu ikut denganku? Saya mengunjungi kota lain untuk mengurus beberapa bisnis. Jika Anda ikut, Anda akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang dunia di luar sekolah dan bersantai pada saat yang sama. Hah, Tang Wulin menatap Wu Zhangkong dengan heran. Wu Zhangkong dengan penuh pertimbangan bertanya, apakah Anda ingin waktu untuk memikirkannya? Tang Wulin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan pergi denganmu. Dalam sepersekian detik itu, suasana hatinya cerah dari depresi kesepian sebelumnya. Aku ingin tahu kemana Guru Wu akan membawaku. Karena Wu Zhangkong tidak mengatakannya, Tang Wulin tidak mau repot-repot bertanya. Sejam kemudian, mereka menunggu kereta di stasiun kereta jiwa Issea City. Seperti biasa, Wu Zhangkong berpakaian putih dan tidak membawa koper. Jelas, dia memiliki perangkat penyimpanan jiwa yang mirip dengan Tang Wulin. Adapun Tang Wulin, dia berkemas dengan ringan, hanya membawa beberapa set pakaian dan 2 palu tempah. Wu Zhangkong yang berpakaian putih menarik perhatian banyak wanita di stasiun kereta. Terlepas dari usia mereka, mata mereka secara alami akan tertuju pada Wu Zhangkong. Cukup mengejutkan, ada beberapa gadis yang lebih muda yang memilih untuk melihat Tang Wulin sebagai gantinya. Daya tarik Tang Wulin berbeda dengan daya tarik Wu Zhangkong yang dewasa dan tampan. Matanya yang besar dan jernih serta aura tenang yang melampaui usianya dengan mudah menarik perhatian gadis-gadis seusianya. Hari ini, Tang Wulin mengenakan pakaian olahraga putih yang dia beli sendiri. Itu adalah pakaian termurah dari yang bisa dia temukan. Meskipun dia sama sekali tidak terluka karena uang sekarang, sifat hematnya bukanlah sesuatu yang dapat dia ubah dengan mudah. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahan berkualitas tinggi dari jubah putih Wu Zhangkong terbuat dari apa. Setelah menghabiskan 1 semester bersama, jelas bagi Tang Wulin bahwa Wu Zhangkong menyukai keheningan, jadi selama Wu Zhangkong tidak mengatakan apa-apa padanya, dia juga tidak mencoba mengajaknya mengobrol. Dia bertekad untuk menjadi anak yang pendiam dan berperilaku baik. Kedatangan kereta didahului dengan suara gemuruh yang rendah. Saat melihat kereta yang akan mereka naiki, Tang Wulin akhirnya menyadari tujuan mereka. Mereka menuju surga Do City. Surga Do City, bukankah itu dulu adalah ibu kota kerajaan Do Empire? Itu adalah kota metropolis besar yang masih bisa dianggap sebagai salah satu kota terbesar di benua Do Luo saat ini. Jarak antara Issea City dan Heaven Do City sama sekali tidak kecil. Wu Zhangkong telah membelikan mereka kursi kelas ekonomi. Setiap gerbong dapat menampung 4 penumpang, 2 di setiap sisinya dipisahkan oleh sebuah lorong di tengah. Harga tiket yang murah terlihat dari betapa sempitnya gerbong tersebut. Tang Wulin baik-baik saja sejak dia masih kecil, tetapi kaki Wu Zhangkong yang panjang sudah bersandar di sandaran kursi di depannya. Sementara Tang Wulin duduk di dekat jendela, Wu Zhangkong telah mengambil kursi luar, bertindak sebagai penghalang manusia antara dia dan orang banyak lainnya. Di ruang terpencilnya, Tang Wulin merasakan rasa aman. Sini, Wu Zhangkong memberinya sebuah buklet. Tang Wulin dengan penasaran memeriksanya. Tidak ada satu kata pun di sampulnya, membuatnya menganggap itu buku catatan. Namun, ketika dia membukanya, ada gambar orang di samping banyak catatan. Apa ini, Guru Wu? Tang Wulin bertanya. Penyelidikan Sekte Tang terhadap latar belakangmu seharusnya tidak menimbulkan masalah, jadi aku memberimu buklet ini sekarang. Di dalamnya ada teknik budidaya Sekte Tang, metode surga misterius. Ini juga dapat digunakan untuk bermeditasi, jadi Anda juga bisa menyebutnya metode meditasi. Manfaat yang Anda peroleh darinya harus jauh lebih baik daripada apa yang Anda terima sekarang. Nanti, ketika Anda mempelajari teknik Sekte Tang lainnya, metode surga misterius ini akan menjadi fondasinya. Metode Sekte Tang. Mata Tang Wulin langsung bersinar karena kegembiraan. Sejauh ini, dia telah menggunakan metode kultivasi dasar yang disediakan oleh akademi, tetapi sekarang dia dapat menggantinya dengan metode dari Sekte Tang yang legendaris. Mempertimbangkan reputasinya, dia tidak meragukan kualitasnya. Namun, Wu Zhangkong harus memperingatkannya.
Saat pertama kali bergabung dengan Sekte Tang, awalnya Anda hanya diperbolehkan mempelajari metode surga misterius karena itu adalah dasar dari segalanya. Hanya setelah membiasakan diri dengannya, Anda akan dapat berkultivasi dalam metode dan teknik lain dari Sekte Tang. Tetapi dalam kasus Anda, karena Anda masuk dengan lulus tes tingkat menengah, Anda juga dapat memilih satu teknik lagi untuk berkultivasi. Guru Wu, tunggu sebentar. Tang Wulin tiba-tiba menyela Wu Zhangkong dan kemudian merendahkan suaranya. Bisakah kita benar-benar berbicara tentang metode Sekte Tang di tempat yang begitu ramai? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya dengan acuh. Mereka tidak akan mendengar suara kita. Dengarkan dan lihat sendiri. Hah, saat itulah Tang Wulin menyadari keheningan total yang mengelilinginya. Orang-orang terus memanjat ke atas kereta, tapi tidak ada satupun suara yang terdengar. Saat dia fokus pada lingkungannya, dia mengamati lapisan tipis kekuatan jiwa yang memisahkan mereka dari kerumunan. Apa ini? Tang Wulin kembali menatap Wu Zhangkong dengan heran. Wu Zhangkong dengan santai menjelaskan, ini hanyalah cara menggunakan kekuatan jiwa. Anda akan dapat melakukan ini setelah mencapai level tertentu juga. Sekarang kembali ke topik teknik Sekte Tang. Ada total 6 metode surga misterius, tangan giok misterius, naga penangkap bangau pengendali, lintasan membingungkan bayangan hantu, mata setan ungu, dan senjata tersembunyi 100 pemisahan. Di antara mereka, senjata tersembunyi 100 pemisahan telah menyatu dengan perkembangan teknologi perangkat jiwa dan dimasukkan ke dalam armor tempur unik Sekte Tang. Adapun 5 teknik lainnya, Anda masih akan mempelajarinya seperti biasa. Kamu bisa mempelajari satu teknik tambahan setelah lulus tes level menengah, tes level lanjutan, dan seterusnya. Jadi sekarang, Anda dapat memilih satu sama lain selain metode surga misterius. Saya pribadi menyarankan agar Anda memilih mata setan ungu. Ini adalah metode untuk menumbuhkan kekuatan mata Anda sekaligus meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Mata adalah jendela pikiran, dan ini adalah cara termudah untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, jadi kamu harus memilih mata setan ungu. Baik, tatapan Tang Wulin berbinar. Itu adalah teknik Sekte Tang. Lalu, Guru Wu, kewajiban apa yang harus saya simpan untuk Sekte Tang sebagai imbalan? Tang Wulin bertanya. Wu Zhangkong berkata, kamu harus menghafal dan mematuhi aturan Sekte Tang. Selama berhati-hati untuk tidak merusak salah satu dari mereka, status Anda sebagai anggota Sekte Tang akan dijamin. Di dunia ini, tidak ada yang datang dengan bebas. Jika Anda ingin meningkatkan posisi Anda di Sekte Tang, Anda harus berkontribusi pada sekte tersebut. Misalnya, Anda dapat menyelesaikan misi untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi, yang kemudian dapat Anda tukarkan di sekte dengan banyak item berbeda yang tidak dapat diperoleh di tempat lain. Anda juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan tingkat kontribusi Anda di sekte. Mengenai masalah mendokumentasikan poin kontribusi Anda, bahkan saat Anda membelanjakannya, total poin kontribusi Anda yang tercatat tidak pernah berubah. Dengan demikian, Anda dapat menyebut total nilai poin kontribusi efektif Anda. Saya akan menjelaskan hal-hal ini lebih detail nanti, tetapi yang benar-benar perlu Anda ingat sekarang adalah aturan Sekte Tang. Jika Anda melanggar salah satu dari mereka, hukuman paling ringan yang akan Anda terima adalah pengusiran dan harus mengembalikan semua yang Anda terima dari sekte. Dalam skenario kasus terburuk, ada hukuman yang jauh lebih keras dan lebih berat yang mungkin menyusul. Karena itu, perhatikan. Aturan pertama dari Sekte Tang, berbakti kepada sekte dan guru Anda. Yang ini sangat sederhana. Jangan bergabung dengan sekte atau organisasi lain dan Anda akan baik-baik saja. Aturan kedua dari Sekte Tang, Anda tidak akan melakukan pemerkosaan atau perampokan. Aturan ketiga dari Sekte Tang, Anda tidak boleh membocorkan rahasia sekte. Aturan keempat dari Sekte Tang, adalah kewajiban setiap orang di Sekte Tang untuk menjunjung kebajikan dan mengutuk kejahatan. Aturan kelima dari Sekte Tang, Anda tidak boleh menipu orang lain. Petik 2. Wu Zhangkong terus membuat daftar yang mendalam dari satu aturan Sekte Tang demi satu, dan Tang Wulin mengambil hati masing-masing dari mereka. Meskipun ada total 10 aturan, tidak satupun dari mereka yang sangat keras. Maksud di balik peraturan mereka dapat diringkas dalam satu kalimat, jadilah orang baik yang menghargai Sekte Tang. Tang Wulin, apakah Anda mampu mengikuti semua aturan ini? Saya, jawab Tang Wulin dengan serius. Dengan nada yang lebih khusyuk dari biasanya, Wu Zhangkong berkata, ingat, ini adalah komitmen seumur hidup. Tujuan Sekte Tang adalah untuk menegakkan kebajikan dan mengutuk kejahatan sambil mendukung perkembangan stabil benua itu.
Tidak banyak batasan selain 10 aturan, tetapi Anda sama sekali tidak boleh melanggarnya. Sebagai guru Anda, serta orang yang merekrut Sebagai guru Anda, serta orang yang merekrut Anda, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda buat. Merasakan keparahan tiba-tiba di Wu Zhangkong, denyut nadi Tang Wulin mulai berdetak kencang, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik-baik saja maka, kembalikan buku itu kepada saya setelah Anda selesai membacanya. Wu Zhangkong menghela nafas panjang, lalu bersandar di kursinya dan menutup matanya. Dia sekarang diam-diam menunggu kereta tiba di tempat tujuan. Namun, teriakan kerumunan tidak kembali, dan mereka masih diselimuti ketenangan damai yang sama seperti sebelumnya. Tang Wulin mengerti bahwa Wu Zhangkong sedang menjaga penghalang kekuatan jiwa agar dia bisa membaca dengan tenang. Bagian metode misterius surga tidak terlalu panjang, dan Tang Wulin selesai membacanya dalam waktu setengah jam. Meskipun demikian, dia masih memiliki kebingungan tentang beberapa titik akupuntur dan hal-hal yang bersifat alamiah itu. Wu Zhangkong memberinya penjelasan rinci untuk setiap pertanyaan yang dia tanyakan tentang metode kultivasi dan bahkan menyuruhnya untuk mulai menggerakkan kekuatan jiwanya di sepanjang jalan yang diuraikan dalam buklet.